Milan terpukau dengan dua bintang muda Udinese, siapa saja? Direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara dikabarkan terpukau dengan dua bintang muda Udinese, Beto Betuncal dan juga Noel Molina, saat kedua klub bermain imbang akhir pekan kemarin. Rossoneri memang harus pulang dengan kekecewaan saat gagal memetik poin penuh melawan Zebrete dan bahkan harus berjuang hingga akhir injury time sebelum mencetak gol penyeimbang yang membuat pertandingan berakhir imbang 1-1. Akan tetapi, dalam laga tersebut ada dua pemain yang secara khusus menarik perhatian manajemen. Milan Live menyebutkan bahwa profil pertama yang mencuri perhatian Maldini dan Massara adalah Beto, striker yang mencetak gol pembuka Udinese pada babak pertama setelah menerobos dari belakang dan menunjukkan ketenangan untuk memanfaatkan bola rebound usai tembakan awalnya dihalau oleh Mike Maignan. Beto telah mencetak 7 gol dalam 15 pertandingan pada musim perdananya di Serie A yang membuat Il Diavolo terpukau dan ia pun sukses mencetak brace impresif ke gawang Lazio pada Giarnota sebelumnya. Prioritas klub untuk Mercato Januari nanti memang bek tengah, namun musim panas mendatang mereka akan berupaya meremajakan lini serang depan profil yang lebih muda. Nama yang dipantau Milan dalam laga tersebut adalah Nahuel, bek tengah berusia 23 tahun Udinese. Ia adalah pemain internasional Argentina, menunjukkan perkembangannya dan ia bisa menjadi pemain lapis ideal bagi David Calabria, khususnya jika Alessandro Florenzi tidak dipermanenkan. Kemudian sekali lagi, ia mungkin akan menjadi target musim panas mendatang ketimbang bulan depan. Tertarik Pinang Kacper Kozlowski, Milan terancam melewatkan perburuan. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan bintang Pogoń Szczecin, Kacper Kozlowski, namun mereka terancam harus melewatkan perburuannya. Menurut pemberitaan dari Daily Mail di Inggris, Rossoneri sekaligus Manchester City dan Liverpool tengah memantau Kozlowski yang saat ini membela Pogoń Szczecin. Namun, saat ini adalah Brighton dan Hove Albion yang tinggal selangkah lagi mengamankan servis remaja berbakat tersebut. Ia telah mencatat debutnya di tim utama saat berusia 15 tahun dan sudah mencatat 6 penampilan bersama tim nasional Polandia setelah turut bermain membela negaranya pada gelar Piala Eropa 2020 musim panas kemarin, dan tampaknya memang Brighton saat ini memimpin perburuannya. Kubu Graham Potter kemungkinan besar akan meminjamkannya ke Royal Union Saint-Gilloise, klub asal Belgia yang dimiliki pemilik mereka Tony Bloom jika mereka benar-benar merekrutnya. Tentu saja hal tersebut akan membuat Milan dan tim lain yang tertarik mengamankan servis gelandang 18 tahun tersebut harus menyusun strategi dan langkah baru jika ingin merebut posisi terdepan dalam perburuan servis sang pemain. Rossoneri memang memiliki kecenderungan merekrut pemain-pemain muda dengan potensi menjanjikan di bawah kepemimpinan Elliott Management, dan Kozlowski merupakan profil yang sesuai dengan karakteristik yang mereka inginkan. Karena itulah menarik untuk disaksikan bagaimana raksasa Liga Italia tersebut bersaing dengan klub-klub dari Liga Inggris untuk mendaratkan sang pemain dari Serie A. Pioli mengaku beruntung bisa bekerja sama dengan Ibrahimovic. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku beruntung bisa bekerja bersama Zlatan Ibrahimovic dan langsung mengetahui yang bisa ia tawarkan untuk skuadnya. Rentang waktu kedatangan Pioli dan Ibrahimovic di Milano tidaklah lama, mengingat sang manajer ditunjukkan menggantikan Marco Giampaolo pada awal musim 2019-2020 dan legenda Swedia resmi kembali ke Rossoneri pada bursa transfer musim dingin yang sama. Keduanya telah menerima banjir pujian atas peran mereka dalam kebangkitan Milan, termasuk performa pasca lockdown yang terbawa hingga musim 2020-2021 dan membuat klub naik kelas dari memperebutkan satu tiket ke kompetisi Eropa menjadi salah satu kandidat pemenang Scudetto. Dalam peluncuran buku baru Ibrahimovic, Adrenalina, yang membahas karirnya sejauh ini dan kembalinya ke Rossoneri, Pioli pun angkat bicara mengenai pengalamannya bekerja bersama striker 40 tahun tersebut. Sangat menyenangkan, saya langsung mengerti siapa yang ada di kepala saya. Kami berbicara satu sama lain dengan cara sederhana, dia membantu saya. Pak, Anda bosnya, saya selalu siap untuk kebaikan tim ini, ujar sang manajer. Saya beruntung memiliki Zlatan yang sangat matang, sangat perhatian, sensitif, dan menghormati orang lain. Dia selalu tahu bagaimana mengatakan sesuatu, bahkan dengan nada yang sangat jelas. Tapi kami semua tahu apa yang ia lakukan untuk berkembang. Saat ini Anda memulai dari dasar ini. Semuanya akan didengar dengan baik. Kadang yang dia katakan seorang pemain lebih menarik dengan rekan-rekan satu tim ketimbang yang dikatakan pelatih. Negosiasi perpanjangan kontrak Kessie dan Milan masih buntu. Negosiasi perpanjangan kontrak antara AC Milan dengan Franck Kessie dikabarkan masih menemui jalan buntu menyusul perbedaan besar antara permintaan dan tawaran.
Meski dengan deklarasinya musim panas lalu saat Olimpiade Tokyo, Casey masih belum kunjung membuahkan tanda tangannya di draft kontrak dan menaikkan kesepakatan baru dengan Rossoneri. Pada kenyataannya, situasi tersebut masih sangat rumit dan tidak ada perkembangan yang terjadi. Kontrak pemain internasional Pantai Gading tersebut saat ini ia akan berakhir pada musim panas mendatang dan dengan bursa transfer Januari yang begitu cepat menghampiri, kemungkinannya meninggalkan klub Serie A tersebut dengan status bebas transfer semakin meningkat. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, kebutuhan antara kedua belah pihak memang terus berlanjut. Milan sejatinya telah menawarkan gaji 6,5 juta euro atau 104 miliar per musim. Namun untuk melanjutkan kerjasama tersebut, gelandang 24 tahun itu perlu tampil meyakinkan di lapangan setelah sempat kesulitan musim ini. Selain itu, permintaan mantan bintang Atalanta tersebut dan akhirnya masih di angka 8 juta euro atau 128 miliar. Nominal tersebut merupakan angka yang sejatinya bakal ditawarkan Paris Saint-Germain dan masih perlu dilihat apakah Casey bakal melanjutkan pilihannya tersebut. Singkatnya, negosiasi antara sang pemain dengan manajemen raksasa Serie A tersebut masih menemukan jalan buntu, situasi yang jelas perlu segera diatasi. Ambisi Elliott Management bakal tercermin dari upaya Milan rekrut bek tengah. Ambisi Elliott Management bersama AC Milan diyakini bakal tercermin dengan jelas pada upaya klub untuk merekrut bek tengah pada bursa transfer Januari mendatang. Andrea Longoni menuliskan artikelnya melalui Milan News bahwa ia di antara berbagai skenario yang disiapkan Rossoneri untuk menggantikan Simon Kjaer yang akan menepi hingga akhir musim ini. Setelah menjalani operasi pada lutut kirinya, ada wacana untuk menarik kembali Mattia Caldara dari masa pinjamannya dari Venezia, namun ia tidak tampak seperti profil ideal. Bek 27 tahun tersebut menunjukkan keterbatasan karakter selama karirnya bersama klub yang tentu saja pantang diabaikan lantaran Stefano Pioli memerlukan pemain yang bisa langsung diandalkan tanpa kendala apapun dan waktu adaptasi yang terlalu lama. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa ambisi Elliott juga akan diukur oleh siapa sosok yang akan didatangkan untuk menggantikan Kjaer, mengingat pentingnya menemukan bek tengah yang dapat diandalkan dalam perburuan Scudetto musim ini. Caldara mungkin bisa menjadi pengganti Matteo Gabbia, tetapi tidak untuk kapten tim nasional Denmark. Bonus sebesar 45 juta euro atau 720 miliar yang terkumpul dari Liga Champions pantang dimasukkan semuanya ke rekening klub, tapi alangkah baiknya jika sebagian diinvestasikan untuk memperkuat skuad.